Ya, selamat siang Pak Haji dan selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas Ekomat B akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai LTM kami yaitu yang berjudul LCA. Ya. Ya, mungkin ini anggota kami, yaitu yang terdiri dari yang pertama ada Ilhan Junio, terus kemudian ada Agnes Natasha, Misal Graciela, dan Muhammad Kurozi, Denata Tirta Kencana, dan Sri Andini. Yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Peran Noval. Ya, mungkin bisa langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama, isu satu ya. Tuh. Bagi teman-teman yang mau memaparkan, monggo, silahkan. Udah kelihatan, Ra. Kelihatan. Isu yang pertama yaitu mengenai dampak negatif material konvensional. Nah, material konvensional itu merupakan bahan atau material yang umumnya kita gunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi. Beberapa contoh material konvensional yang biasanya digunakan itu seperti baja, beton, kayu, kaca, dan plastik. Material konvensional ini digunakan secara luas karena tersedia dalam jumlah yang banyak, dapat ditemui dengan mudah, dan memiliki harga yang terjangkau. Akan tetapi, beberapa material konvensional ini juga memiliki keterbatasan seperti sifat yang korosif, ketahanan terhadap suhu tinggi, dan kekuatan tarik yang rendah. Selain itu, terdapat beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan material konvensional tersebut, antara lain, yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Nah, proses produksi material konvensional ini seperti produksi plastik dan kertas itu memerlukan energi fosil seperti gas alam dan minyak bumi. Pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan oksida nitrogen yang dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, proses produksi juga dapat menghasilkan limbah padat dan gas beracun yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada polusi air dan tanah. Banyak material konvensional seperti plastik, bahan kimia, dan logam mengandung zat-zat berbahaya yang dapat mencemari air dan tanah jika tidak dikelola dengan benar. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Produksi material konvensional ini memerlukan banyak sumber daya alam seperti air, kayu, dan bahan bakar fosil. Pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan deforestasi, kehilangan habitat satwa liar, dan kekeringan. Selain itu, pengambilan sumber daya alam yang berlebihan juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan. Nah, produksi material konvensional dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan seperti pencemaran udara, dan limbah radioaktif, dan deforestasi. Selanjutnya adalah dampak kesehatan manusia. Beberapa material konvensional seperti plastik, pestisida, dan bahan kimia dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Misalnya, beberapa bahan kimia yang digunakan dalam produksi plastik telah terbukti dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan hormon. Selanjutnya, kemudian bahan ekomaterial ini memiliki manfaat yang beragam dalam mengatasi dampak negatif yang telah disebutkan tadi, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, ekomaterial dapat diproduksi dengan menggunakan sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan seperti biomasa atau tenaga surya. Hal ini dapat mengurangi penggunaan energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Contohnya, bambu dapat tumbuh lebih cepat daripada kayu keras dan dapat digunakan sebagai bahan konstruksi yang ramah lingkungan. Yang kedua, untuk pengurangan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, ekomaterial dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah didaur ulang atau terbarukan, sehingga dapat mengurangi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, serat kayu juga dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk bahan bangunan dan produk konsumen, karena kayu dapat diperbarui melalui pengolahan hutan yang berkelanjutan. Selanjutnya, untuk pengurangan polusi air dan tanah, ekomaterial dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih aman dan tidak mencemari air dan tanah. Contohnya cat ramah lingkungan dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan organik yang tidak mencemari lingkungan seperti biji rami atau bahan-bahan nabati lainnya. Yang selanjutnya, mendukung pengolahan limbah yang baik. Ekomaterial dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan daur ulang atau dapat didaur ulang kembali setelah digunakan. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dan membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Contohnya produk daur ulang seperti tas belanja, botol air, dan wadah makanan dapat membantu mengurangi limbah plastik serta menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah mendukung kesehatan manusia.
Nah, ekomaterial dapat diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih aman bagi kesehatan manusia. Sebagai contoh, produk-produk ramah lingkungan untuk pembuatan bahan bangunan dan produk pembersih dapat membantu mengurangi paparan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, lalu yang selanjutnya ini adalah perbandingan dari ekomaterial dan material konvensional. Dan tadi juga sudah sempat dijelaskan mengenai dampak-dampak yang dihasilkan dari ekomaterial maupun material konvensional, sehingga ini juga ada perbandingan dari ekomaterial dan material konvensional dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu konsumsi sumber daya, di mana ekomaterial ini memiliki target untuk meminimalisasi penggunaan sumber daya dengan menggunakan bahan baku hasil daur ulang atau juga bisa menggunakan material yang kebutuhan prosesnya itu minimal, sehingga lebih efisien dalam menggunakan bahan baku. Kemudian material konvensional itu seringkali menggunakan bahan baku dari sumber daya yang tidak terbarukan dan ada yang menggunakan proses ekstraksi yang ekstensif seperti penambangan, itu juga memerlukan sumber daya yang lebih banyak lagi untuk bisa mendapatkan logam-logam. Kemudian dari aspek efisiensi energi, ekomaterial ini memprioritaskan efisiensi energi dalam proses produksi, transportasi, penggunaan, dan pembuangannya. Sehingga sumber sumber daya yang termasuk energi itu juga eh, semaksimal mungkin diefisienkan untuk memproduksi ekomaterial. Sedangkan dari material konvensional itu sering membutuhkan energi yang jumlahnya besar dalam proses produksinya dan berkontribusi banyak dalam emisi karbon. Karena banyak juga proses pembakaran yang digunakan untuk menghasilkan energi dalam proses pembuatan material konvensional. Kemudian dampak pada lingkungan dari ekomaterial itu didesain untuk meminimalisasi dampak negatif pada lingkungan, termasuk mengurangi emisi dan penggunaan bahan berbahaya. Kemudian kalau dari material konvensional itu bisa menghasilkan polutan saat proses produksi dan saat penggunaan, pembuangan sehingga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Ini juga yang menjadi salah satu tujuan utama dari ekomaterial untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, seperti yang tadi juga sudah sempat dijelaskan. Kemudian aspek berikutnya yaitu daur ulang dan pembuangan, di mana ekomaterial ini dapat didaur ulang, terurai secara alami, ataupun bisa diubah menjadi kompos untuk mengurangi limbah dan dapat didesain untuk memiliki sistem produksi closed loop sehingga material dapat digunakan kembali. Di mana yang bisa didaur ulang itu dari produknya bisa didaur ulang dan juga dari bahan-bahan byproduct ataupun sisa bahan baku itu pun juga didaur ulang dalam sistem produksi ekomaterial. Sedangkan di material konvensional itu kurang bisa didaur ulang atau terurai secara alami sehingga bisa menyebabkan peningkatan jumlah limbah di pembuangan akhir. Kemudian dari aspek performa dan ketahanan, inilah yang jadi kelemahan ekomaterial untuk saat ini, di mana ekomaterial itu tetap mengusahakan untuk menjaga ataupun melampaui performa dan ketahanan dari material konvensional. Cuman beberapa ekomaterial itu masih memiliki keterbatasan di sektor ketahanan mekanikal ataupun struktural kalau dibandingkan dengan material konvensional. Di mana ini juga menjadi efek samping dari efisien usaha untuk mengefisienkan sumber daya dan juga minim dampak negatif pada lingkungan. Itu yang akhirnya bisa membuat beberapa ekomaterial juga dari ketahanan dan performanya masih kurang dibandingkan dengan material konvensional. Sedangkan kalau material konvensional itu memang diproduksi dengan tujuan untuk memberikan performa dan ketahanan yang terbaik. Sehingga seringkali ketahanan dan performanya itu lebih baik daripada opsi ekomaterialnya. Kemudian dari sisi harga, di ekomaterial ini biaya modal awal untuk memproduksi itu bisa lebih mahal karena juga biasanya teknologinya lebih canggih yang dibutuhkan dan juga bisa juga lebih rumit untuk eh, untuk mengefisienkan sumber daya dan energi itu tadi. Namun keefektifan biaya nantinya jangka panjangnya itu akan lebih baik dengan minimnya biaya untuk penggunaan energi dan pengolahan limbah.
Kemudian kalau untuk material konvensional dari sisi harga itu memiliki biaya modal awalnya itu lebih rendah, namun bisa menyebabkan biaya yang lebih besar untuk biaya penanggulangan pencemaran lingkungan yang nantinya eh, pasti dalam jangka panjang itu akan mengefek ke situ untuk material konvensional. Itulah mengapa dari perbandingan ini timbul urgensi untuk industri sekarang mulai mengembangkan ekomaterial dan mungkin ke depannya kita juga akan beralih menggunakan ekomaterial daripada material konvensional. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke, buat untuk selanjutnya yaitu ada syarat-syarat ekomaterial. Sebenarnya dari teman-teman saya sebelumnya yaitu Denata dan Michelle sebenarnya banyak yang sebut lah terkait buat syarat-syarat ekomaterial, di mana ekomaterial sendiri adalah bahan atau produk yang diproduksi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, termasuk penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, proses produksi yang lebih efisien, dan akhirnya produk yang dapat didaur ulang atau terurai dengan baik. Nah, kemudian beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu bahan atau produk yang digunakan harus berasal dari sumber yang dapat diperbarui dan berkelanjutan. Misalnya kayu dari hutan yang dikelola secara lestari atau serat alam dari tanaman yang dapat tumbuh dengan cepat. Kemudian yang kedua yaitu bahan baku tidak boleh mengandung bahan berbahaya atau racun yang dapat membahayakan lingkungan atau kesehatan manusia. Misalnya bahan berbahaya ini bisa bahan kimia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, proses produksi harus menggunakan teknologi ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya alam. Yang keempat, produk akhir harus dapat didaur ulang atau terurai dengan baik setelah digunakan. Yang kelima, produk harus memiliki masa pakai yang lama dan tahan terhadap kondisi. Yang ketujuh, produk harus memenuhi standar kualitas yang tinggi dan aman untuk digunakan. Yang kedelapan, proses produksi harus meminimalkan limbah dan emisi, serta memiliki sistem manajemen limbah yang baik. Yang sembilan, produk harus memiliki biaya produksi yang terjangkau agar dapat bersaing dengan produk sejenis yang tidak ramah lingkungan. Dan yang terakhir, produk harus dipromosikan dan dipasarkan lingkungan, misalnya dengan menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau dengan mengurangi penggunaan kertas atau plastik dalam promosi. Mungkin buat isu selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya itu ada contoh-contoh ekomaterial dan prinsip pengembangannya berdasarkan LCA. Jadi ekomaterial sendiri itu dapat didefinisikan kan sebagai material atau bahan yang ramah lingkungan atau berkelanjutan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia yang mana harusnya selaras dengan lingkungan global. Jadi produksinya dengan memperhatikan pertimbangan dampak negatif terhadap lingkungan dari awal proses produksi hingga akhir pemakaian dan juga untuk meminimalkan atau mengurangi limbah maupun emisi gas rumah kaca. Nah, dalam pengembangan ekomaterial ini berprinsip bahwa material atau bahan makan selama memproduksi produk seharusnya dipilih dan diproses secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, prinsip-prinsip pengembangan ekomaterial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengadaan bahan baku, di mana material itu diperoleh dengan memilih sumber daya yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan sehingga saat digunakan ataupun dibuang tidak berpotensi mengganggu kesehatan dan merusak lingkungan. Yang kedua itu efisien selama pemrosesannya, di mana proses produksi ini perlu memperhatikan dalam penggunaan bahan kimia dan energi yang efisien dalam upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan maupun emisi gas rumah kaca. Yang ketiga penggunaan bahan yang aman. Jadi bahan seharusnya diproses dengan bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Yang keempat, pemeliharaan ekomaterial, di mana pada tahap ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sustainable atau berkelanjutan, seperti menggunakan produk perawatan yang ramah terhadap lingkungan. Yang kelima, itu pembuangan akhir dengan recycle, di mana ekomaterial yang sudah digunakan itu dapat didaur ulang dengan menggunakan kembali atau diolah kembali menjadi produk baru. Nah, selama pengembangan ekomaterial ini, life cycle analysis atau LCA ini merupakan siklus hidup yang ikut berperan penting. Nah, pada LCA ini melibatkan evaluasi terhadap adanya dampak bagi lingkungan dari siklus hidup produk secara keseluruhan, yakni dari produksi yang dimulai, penggunaan, hingga pembuangan akhirnya.
Nah, adapun aspek-aspek atau faktor yang dinilai dalam life cycle analysis ini seperti waste reduction, konsumsi air, efisiensi energi selama penggunaan, emisi gas rumah kaca atau pollution prevention, dan produksi limbah. Dengan dilakukan life cycle analysis ini dapat diketahui dampak terhadap lingkungan dari material dan menjadi evaluasi untuk menemukan alternatif material tambahan lain yang lebih ramah lingkungan selama pengembangannya. Selain itu, LCA ini juga dapat membantu untuk mengembangkan produk agar lebih efisien dan mengurangi dampak lingkungan di siklus hidup produk secara keseluruhan. Adapun beberapa contoh ekomaterial yang sudah dikembangkan saat ini, yaitu ada wood keramik atau keramik dari kayu. Ini merupakan keramik kayu dengan bahan berpori yang diperoleh dengan mengkarbonisasi kayu atau bahan kayu yang diresapi dengan resin fenol menggunakan getaran ultrasonik dalam vakum furnace. Nah, keramik kayu ini memiliki struktur sel karbon kaca sehingga memiliki sifat yang tahan panas, memiliki ketangguhan termal yang baik, ekspansi termalnya kecil, stabilitas kimia, dan absorpsi infrared tanpa memproduksi bahan seperti keramik halus atau plastik. Nah, penelitian tentang keramik kayu telah berkembang dari sintesis ke karakterisasi dan implementasi yang praktis. Bahan karbon berpori menawarkan kemungkinan sifat pelindung elektromagnet yang baik. Kemudian, adapun metode lain yang sedang diteliti yaitu metode komposit pelapisan resin epoksi untuk meningkatkan karakteristik keramik kayu seperti permukaannya yang rendah terhadap hambatan listrik. Keramik ini berbentuk jaring dan terjangkau, serta dibuat dengan pirolisis dan silikon cair infiltrasi parfum kayu. Nah, yang kedua itu ada ekosemen, adalah semen yang diproduksi biasanya dari limbah-limbah kota. Itu penggunaan ekosemen ini dapat mengurangi penambangan batu kapur dan sumber daya yang lain. Selain itu juga dapat mengurangi jumlah limbah yang dilepaskan ke lingkungan setelah proses pengolahan. Ekosemen ini berbasis abu yang dibakar, memiliki sifat yang hampir sama dengan semen konvensional atau tradisional pada umumnya. Penelitian dan pengembangan telah dilakukan, yang dimana difokuskan pada penghilangan impurities seperti logam berat dan asam fosfat yang ditemukan dengan konsentrasi lebih dari 20% di pembakaran limbah lumpur. Ekosemen ini nantinya akan dibuang langsung dari limbah lumpur dan diperlukan perkembangan penting seperti harus cepat kering. Kemudian yang ketiga ada soil ceramics, yaitu ini dengan menambahkan sedikit kapur ke tanah dan prosesnya secara hidrotermal pada sekitaran suhu 150 derajat Celcius, pemadatan tanah dapat dicapai sambil mempertahankan struktur nanopori yang efisien untuk kontrol kelembapan. Bahan-bahan ini disebut keramik tanah atau tanah keramik. Kemudian yang keempat ada green process materials, yang mana pada pengembangan green process material dan life cycle-nya dapat diimplementasikan dalam berbagai industri seperti yang pertama, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, yaitu dengan mengganti bahan baku konvensional dengan bahan baku yang ramah lingkungan seperti bahan-bahan organik, bahan-bahan yang dapat didaur ulang, dan bahan-bahan dari sumber daya terbarukan. Yang kedua, meminimalkan atau meminimalisasi limbah dengan pengoptimalan pada saat proses produksi untuk mengurangi limbah. Misalnya dengan penetapan metode produksi yang efisien. Yang ketiga, menerapkan penggunaan energi bersih seperti memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti tenaga angin, tenaga surya, dan dengan menerapkan proses produksi serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, menerapkan teknologi hijau. Contohnya teknologi panel surya, turbin angin, teknologi kendaraan listrik, dan lain-lainnya. Serta ada pengembangan bahan dan material hijau atau green materials. Adapun contoh-contoh pengembangan green materials itu yang sudah pernah ada seperti green materials for sustainable construction dengan menggunakan komposit kayu plastik sebagai green materialnya. Yang kedua, green material for sustainable packaging seperti bahan kemasan daur ulang untuk mengurangi penggunaan plastik dengan bahan bakunya yang terbarukan.
Kemudian yang ketiga, green materials for energy, products and depollution, seperti digunakannya sel surya organik, baterai hijau, material absorben berbasis hayati, dan bahan kimia hijau untuk remediasi lingkungan. Yang terakhir ada green material for sustainable water, dengan memanfaatkan material absorben yang ramah lingkungan, membran hijau, bahan kimia hijau untuk pengolahan air, dan teknologi pemurnian air yang lainnya. Untuk yang berikutnya dapat dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, untuk isu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memproduksi ekomaterial yang dipilih. Nah, untuk sebelumnya, ekomaterial itu kan tadi jenis-jenisnya dan macam-macamnya udah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Ada beberapa yang dimana di sini kami untuk jenisnya lebih memilih soil keramik karena soil keramik di sini itu bahan baku utamanya hanya berpatok pada tanah liat seperti itu. Ya, soil keramik, soil keramik ini atau keramik tanah itu adalah bahan keramik yang terbuat dari tanah liat yang ditemukan di lingkungan sekitar. Bahan ini tuh diproses dengan cara mengolah tanah liat dan bahan keramik ini tuh memiliki sifat-sifat yang unik nih, seperti tahan terhadap air, api, dan korosi, serta kekuatan mekanik yang baik. Nah, maka dari itu soil keramik sering digunakan dalam membuat berbagai produk keramik seperti ya genteng, terus kemudian juga ada bata, pipa, dan lain sebagainya. Untuk proses pembuatannya sendiri, di sini itu ada 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan, pelapisan, yang terakhir ada tahap finishing. Nah, untuk pembentukan di sini, itu meliputi perolehan bahan baku, penyiapan tanah liat atau lumpur, pembentukan dan pengeringan. Pada penyiapan bahan baku, melibatkan pemilihan tanah liat, feldspar, dan karbonat. Setelah itu, bahan baku yang sudah disiapkan tadi, beserta aditif-aditifnya, digiling, dicampur jadi satu dengan menggunakan air, sehingga pada proses ini menghasilkan suspensi. Nah, ketika sudah terbentuk suspensi itu, langkah selanjutnya yaitu dilakukan atomisasi untuk mengubah suspensi tersebut menjadi partikel granular sehingga terbentuk serbuk teratomisasi. Nah, setelah terbentuk melalui kompresi mekanis, setelah itu serbuk tersebut itu dibentuk melalui kompresi mekanis sehingga terbentuk menjadi bahan keramik. Untuk selanjutnya, badan keramik itu dikeringkan dengan tujuan untuk mengurangi kadar air. Nah, biasanya pengeringan ini tuh terjadi dengan memaparkan potongan keramik ke suhu yang lebih tinggi, biasanya sekitar 170 Celcius. Nah, setelah tahap pembentukan di sini ada tahap pelapisan, yang dimana tahap di sini itu diawali dengan persiapan glasir, yaitu lapisan kaca yang diaplikasikan pada permukaan keramik. Bahan input utamanya di sini adalah fris, kaolin, pasir, berbagai oksida, pigmen, air, dan lain sebagainya. Nah, dari bahan-bahan tersebut kemudian digiling dan dicampur jadi satu untuk membentuk suspensi glasir. Nah, setelah pada tahap pembentukan, bodi keramik diglasir dengan menggunakan teknik pencelupan, penyemprotan, disk, dan dripping. Nah, untuk berbagai kasus, biasanya bahan keramik ini didekorasi ya, biar biar apa ya, biar lebih cantik seperti itu. Potongan-potongan Potongan-potongan dilewatkan melalui printer, biasanya memanfaatkan teknologi inkjet itu untuk menggunakan tinta yang mengandung pigmen keramik untuk pewarnaan. Ya, setelah itu dikeringkan lagi untuk mengurangi kelembapan dan menerima pelapisan glasir. Nah, untuk pengeringan di sini tuh biasanya perlakuan panasnya antara 800 sampai 1700 Celcius. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu tahap finishing, di mana tahap ini pemrosesan pasca pembakaran itu mencakup proses penggilingan dan pemolesan. Untuk proses penggilingan melibatkan permesinan untuk membuatnya lurus, sejajar, dan tegak lurus. Ukuran potongan juga dikontrol nih biar biar lebih rapi serta dikalibrasi. Terus kemudian selanjutnya setelah dipotong-potong yaitu langkah pemolesan, yaitu yang melibatkan penghalusan permukaan lapisan keramik untuk menghilangkan ketidakteraturan supaya bentuknya itu lebih rapi dan meningkatkan kilauannya. Nah, setelah proses tersebut, nah, pelapis bisa dikirim ke proses klasifikasi di mana keramik-keramik yang sudah dihasilkan itu dipisahkan berdasarkan kualitasnya. Ya, setelah melalui tahap di sini, keramik atau soil keramik itu bisa dijual seperti itu, atau siap dikemas lah.
Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan soal keramik sebagai ekomaterial yang kami pilih. Bahan dasar keramik itu terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah tanah. Dan tanah yang biasa dipakai sebagai keramik adalah jenis tanah liat atau clay. Clay dinilai cukup ramah lingkungan karena berbahan dasar dari tanah liat yang mudah didapat dan ketersediaannya melimpah. Meskipun begitu, clay memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Berikut kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, clay dapat mengurangi pembuangan zat berbahaya di area lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan menyerap dan menahan air, mengingat clay sendiri adalah tanah liat. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan menyerap suhu panas. Yang keempat, mudah dicetak pada suhu kamar tanpa retak dan pecah. Dan yang kelima, dapat didaur ulang. Dan untuk kelemahannya, yang pertama, jamur dan lumut mudah tumbuh di material ini, mengingat di kelebihannya, clay memiliki kemampuan menyerap dan menahan air, yang dapat mengundang jamur dan lumut untuk tumbuh di material ini. Kemudian, yang kedua adalah mudah dan terkikis. Dan yang ketiga, itu rentan mengalami kebocoran, di mana ada korelasinya dengan poin nomor 2. Yang keempat, membutuhkan proses yang cukup panjang dalam pembuatannya. Dan yang terakhir, cukup susah untuk pemindahan karena pada beberapa kasus cukup berat. Hal ini contohnya pada produk hasil clay yang berupa guci ataupun vas-vas bunga yang dapat dikatakan memiliki ukuran yang cukup besar. Karena ukurannya yang cukup besar, maka bahan yang digunakannya pun juga cukup banyak, terutama ketika digunakan sebagai vas bunga yang di dalamnya diberi air untuk menjaga kesehatan tanaman itu. Jadi air tersebut akan terserap ke dalam bahan clay tersebut dan menyebabkan material vas bunga tersebut menjadi berat. Mungkin dari kelebihan dan kelemahan clay adalah seperti berikut. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, untuk isu perkembangan penelitian terkait ekomaterial yang dipilih, sebelumnya ini buatnya udah kelihatan nih. Oke. Nah, untuk pembahasannya itu, setiap konsep ekomaterial itu diperkenalkan ke dunia tahun 93, banyak dilakukan penelitian dan pengembangan. Pengembangan terakhir dari ekomaterial itu terbagi jadi 3 macam gitu. Jadi yang pertama itu ada material less hazardous substance. Jadi material itu memiliki substansi berbahaya yang lebih rendah dari material umumnya. Terus yang kedua jenis material of green environmental profile yang sudah disebutkan awal tadi, kayak misalnya dari kayu, dari tanah, dan lain-lain. Terus recyclable material itu yang material yang mana dapat didaur ulang. Nah, pada saat para peneliti dan engineer mendesain material praktikal, mereka tidak hanya mempertimbangkan peningkatan performa dan fungsi yang selama ini menjadi tujuan utama, tapi juga mempertimbangkan pengaruhnya ke lingkungan, apakah aman atau justru berbahaya. Penelitian diawali dengan penelitian terkait PLCA atau Product Life Cycle Assessment, lalu dilanjutkan dengan penelitian terkait MLCA, yang merupakan akronim dari Material Life Cycle Assessment. Salah satu pencapaian terpenting dalam penelitian tentang ekomaterial adalah MLCA yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam PLCA itu pertimbangan terhadap lingkungan terkait dengan material yang umumnya hanya sebatas beban lingkungan, suatu keterbagian itu harus dikurangi karena jumlahnya yang ada itu sudah cukup tinggi. Beban lingkungan dari material yang sebagai tolak ukur dari indeks ekomaterial tersebut itu dibentuk dengan adanya kemajuan MLCA. MLCA tidak hanya menyediakan basis data berharga untuk PLCA, tetapi juga membuka pandangan terkait aliran dan sirkulasi bahan secara makroskopis maupun mikroskopis. Pencapaian penting lainnya itu desain daur ulang material, konsep sirkulasi sumber daya yang mana penyusunan material dengan komposisi sederhana
dapat ditingkatkan dengan mempertahankan struktur penyusun aslinya tanpa perlu bahan tambahan. Namun untuk beberapa ekomaterial, salah satunya dari kategori soil keramik, masih pada tahap awal penelitian dan belum pada tahap penggunaan praktik yang luas. Beberapa jenis keramik digunakan pada aplikasi membran sintering yang telah disebutkan tadi dan hiasan ruangan. Penelitian-penelitian tersebut menjadikan sirkulasi material dari soil keramik sebagai fokus utama, selain dari menemukan kegunaan lain dari material tersebut. Untuk daftar pustakannya seperti berikut, dan mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.